Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu tafsir juz amma. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang tafsir dari surah Al-Kafirun, yang mana insyaallah malam ini kita akan membahas langsung dua ayat, yaitu ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Bagaimana bunyi dari dua ayat ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Artinya, aku tidak pernah menyembah atau menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kalau kita baca dua ayat ini, maka kita mengetahui ada kemiripan antara dua ayat ini dengan dua ayat sebelumnya. Pertama, ayat yang kedua itu mirip dengan ayat yang keberapa? Keempat. Bunyi ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dalam ayat yang keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Jadi ini mirip maknanya. Adapun ayat yang ketiga dengan ayat yang kelima itu redaksinya persis sama. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya, makanya inilah penyebab
Jadi kalau membaca surah Al-Kafirun itu bisa terbulik-bulik. Ya, karena adanya pengulangan di sini. Baik. Dan ini terjadi di kalangan para sahabat. Di zaman Nabi, ya, bacaan yang tersalah-salah dalam ini adalah pernah terjadi di zaman sahabat. Ya, waktu itu yang membaca surah Al-Kafirun keliru itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ya. Tadi pas kajian sirah kita sering menyebutkan nama ini. Jadi kita tahu khamar itu pelarangannya kan tidak langsung diharamkan secara tegas. Ya, di awal-awal Islam pengharaman khamar itu bertahap. Awalnya khamar itu dibolehkan. Ya, halal, bahkan termasuk rizqun, ya, atau rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu bertahap kepada tahapan yang kedua, menyatakan bahwasanya anjuran untuk menjauhi khamar. Kenapa? Karena madaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan juga judi. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Katakanlah pada keduanya itu ada dosa besar atau mudarat besar dan manfaat bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, dan mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, maka ini belum diharamkan. Tetapi ada isyarat agar kita menjauhi khamar karena mudaratnya lebih besar. Tahapan yang ketiga, khamar mulai diharamkan tapi tidak setiap waktu. Ya, diharamkan pada beberapa waktu dan dihalalkan dalam waktu yang lain. Yaitu diharamkan ketika menjelang akan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat. Ya, maksudnya janganlah mendekati tempat salat, artinya menjelang waktu salat. Wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Berarti ini dilarang untuk minum khamar menjelang waktu salat. Ya, tapi tidak diharamkan secara mutlak. Nah, untuk yang tahapan ketiga ini ada sababun nuzulnya. Ada sebab turunnya ayat ini, yaitu tadi Abdurrahman bin Auf disebutkan, ya, beliau itu minum khamar sebelum waktu salat. Pas datang waktu salat, beliau jadi imam dan membaca surah Al-Kafirun. Akhirnya salah-salah. Ya. Bahkan parahnya itu, salahnya itu parah sekali gitu ya. Ya, yang mana dia membaca qul ya ayyuhal kafirun, ya, a'budu ma ta'budun, ya, aku menyembah apa yang kalian sembah, ya, wa antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian menyembah apa yang aku sembah. Ini kan kebalik. Ya. Akhirnya disebabkan karena kesalahan ini, Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan tadi ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ya, itu tahapan yang ketiga. Ya, kemudian datanglah tahapan yang keempat, pelarangan khamar secara mutlak. Ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ya, sesungguhnya khamar, ya, dan perjudian, wal ansab berhala, wal azlam undian dengan anak panah, itu adalah rijsun, sesuatu yang rijs. Ya, para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan rijs. Pokoknya sesuatu yang keji, kotor dan seterusnya. Fajtanibuh, maka tinggalkanlah. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar secara mutlak.
Baik. Nah, jadi terkadang ada syariat-syariat yang itu turunnya secara bertahap. Ya, apalagi di awal-awal Nabi SAW diutus, orang-orang Arab itu memang sudah dari awal gemar yang namanya khomar. Ya, sampai banyak bait-bait yang itu berkaitan dengan khomar. Baik, kembali ke pembahasan kita. Nah, jadi ayat 2 dan 3 ya, begitu juga 4 dengan 5 itu mirip ya. Baik. Maka dua ayat di atas mirip dengan dua ayat sebelumnya, yaitu kandungan 2 itu mirip dengan kandungan ayat keempat ya, dengan sedikit perbedaan redaksi. Sedangkan ayat ketiga mirip dengan ayat kelima dengan redaksi nas yang persis. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, berarti kita harus mengulang sedikit berkaitan tentang tafsir ayat kedua dan ketiga, karena ada hubungannya dengan ayat keempat dan kelima ini. Dalam ayat yang kedua kita jelaskan bahwasanya la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kita sebutkan di dalam ayat ini terkandung dua prinsip. Dua prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim. Yang pertama adalah jangan sembah sesembahan orang-orang musyrik. Jangan sembah sesembahannya orang musyrik. Dan yang kedua, jangan tiru tata cara peribadatan orang-orang musyrik. Ini dua prinsip yang kita sebutkan. Prinsip yang pertama tadi, jangan sembah sesembahannya orang musyrik. Kenapa? Karena sesembahannya orang musyrik itu banyak, ya kan? Bahkan disebutkan ketika peristiwa Fathu Makkah, di sekeliling Ka'bah itu ada berhala jumlahnya 360. Ya, kok bisa ya? Karena disebutkan mereka kalau bosan dengan satu Tuhan, satu berhala, mereka pindah ke berhala yang lain. Ya. Tetamu yang terbagus sedikit batunya, itu yang dipakai pulang. Ya, sampai akhirnya terkumpul 360 berhala di sekitar Ka'bah. Itu adalah sesembahannya orang musyrik. Adapun sesembahannya orang muslim ya, itu cuma satu. Mana yang lebih baik, sembahan satu saja atau banyak? Ya, yang satu itu lebih baik. Makanya di dalam surah Yusuf, dalam kisah Nabi Yusuf, ketika beliau alaihi salam itu masuk penjara, ya kan? Dan masuk bersama beliau ada 2 orang. Ya. Kemudian 2 orang ini bermimpi sesuatu dan ingin ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf alaihi salam menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah, mendakwahi 2 orang ini, dan 2 orang ini adalah orang musyrik. Ya, Nabi Yusuf mengatakan arbabum mutafarriquna, ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai 2 penghuni penjara, ya, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Tuhan yang satu, yang maha perkasa? Ya, ini bukan pertanyaan untuk dijawab, karena jawabannya sudah jelas. Yang lebih baik itu adalah satu Tuhan. Maka seorang muslim itu hanya memiliki satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tauhid. Maka jangan sampai seorang muslim itu memiliki sesembahan selain Allah. Ya. Kemudian ada yang berkata, Ustaz, kita cuma menyembah Allah saja. Maka kita katakan, bukankah sebagian mereka ada yang ketika sakit datangnya ke dukun, minta jimat ke dukun. Kalau ingin mendapatkan rizki yang banyak, datangnya ke kuburan, minta-minta kepada kuburan. Maka ini sama saja dia menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, maka ini meniru sesembahannya orang musyrik, ya, yang banyak Tuhan. Baik. Adapun prinsip yang kedua, jangan tiru cara ibadahnya orang musyrik. Kenapa? Karena agama Islam itu sudah sempurna, tidak memerlukan tata cara ibadah dari agama yang lain. Ya, pokoknya tidak ada sesuatu pun di dalam agama kita yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga dan menghindarkan seseorang dari neraka kecuali telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ingin selamat, bisa masuk surga, terhindar dari neraka, ya sudah, kita gali bagaimana syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sudah menyampaikan semuanya. Maka tidak perlu kita mencari mengadopsi ajaran dari agama yang lain, ya. Kita sudah contohkan puasa. Kita tahu bagaimana puasa di dalam agama Islam. Ya, tidak perlu mencontoh puasa-puasa dari bukan Islam. Ya, istilah ada puasa apa kemarin tuh? Puasa mutih, ya. Puasa apa lagi? Ada istilah Jawa kemarin nggak ada hafal gitu, ya, pati geni dan yang lain-lain. Itu tidak perlu. I'tikaf di mana? Masjid, ya. Wa antum aqifuna di masajid, ya. Artinya kalian beriktikaf di masjid-masjid. Itu tempat i'tikaf. Ya, tapi sebagian orang i'tikafnya di mana? Di kuburan, i'tikafnya di gua, i'tikafnya di pinggir pantai misalnya. Apa tujuannya? Itu hanya mengadopsi dari ajaran agama yang lain. Maka itu tidak diperlukan oleh seorang muslim. Adapun pertemuan terakhir yaitu ayat yang ketiga. Nah, jadi kalau ayat yang kedua mengandung dua prinsip yang tadi kita sebutkan. Adapun ayat yang ketiga pada pertemuan yang lalu, yang bunyi ayatnya adalah wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan ini kita sebutkan merupakan mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memberitahu oknum-oknum yang menawarkan kepada beliau berupa arisan keyakinan. Ya, setahun kita sembah berhala, setahun kita menyembah Allah. Kan itu tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana tawarannya ini sebenarnya kalau ditawarkan kepada orang biasa itu sangat menggiurkan. Ya. Yang mana Nabi ditawari harta bukan ya nilai yang biasa, tetapi yang menyebabkan Nabi itu bisa menjadi orang terkaya di Jazirah Arab. Ya. Bahkan bisa dijadikan pemimpin. Ya, tapi Nabi SAW tentunya tidak mau. Dan Nabi menyatakan, ya, kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Artinya kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Ya, dan itu terbukti. Akhirnya 4 orang yang disebutkan, yaitu yang Al-Aswad bin Al-Muttalib kemarin, Walid bin Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf. Ya, tadi sudah kita ceritakan bagaimana dia tewas. Ya, Al-As bin Wa'il. Ya, semuanya itu mati dalam keadaan musyrik. Baik. Nah, ini adalah penjelasan ringkas tentang 2 ayat sebelumnya. Maka kita masuki ayat yang keempat dan kelima. Baik, maka di sini ada seolah-olah pengulangan, ya, pengulangan 2 ayat sebelumnya. Nah, para ulama berbeda pendapat. Apakah ya 2 ayat ini merupakan pengulangan secara murni, ya, ataukah ada makna berbeda antara 2 ayat yang diulang ini? Maka pendapat yang pertama menyatakan ini adalah murni pengulangan. Ini adalah murni pengulangan, ya. Dan pengulangan ayat itu sudah biasa di dalam Al-Qur'an. Ya, coba ayat yang terbanyak diulang dalam Al-Qur'an itu dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang engkau dustakan? Dan di dalam
surah Ar-Rahman itu diulangi sebanyak 31 kali. Ya, ayat ini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sampai 31 kali. Ya, begitu juga dalam surah An-Naba misalnya, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Dalam surah Al-Mursalat, wailul yawma idzil lil mukadzibin, itu sampai 11 kali diulangi dalam Al-Qur'an. Nah, ada yang berpendapat yang dalam surah Al-Kafirun itu juga sama seperti ini. Hanya murni pengulangan ayat yang ada. Tapi pengulangan dalam Al-Qur'an itu ada faedahnya atau ada? Ya pasti ada, ya. Tidak ada di dalam Al-Qur'an sesuatu yang disebutkan tanpa ada faedah. Di situ pasti ada faedah. Nah, apa faedahnya? Kenapa diulang? Ya. Karena pertama ada yang menyatakan karena momennya itu membutuhkan adanya penekanan atau penegasan. Ya, dalam istilah bahasa Arab itu taukid. Ya, jadi tujuan mengulang ini adalah untuk menegaskan, untuk menekankan. Kenapa perlu ditegaskan? Ya, karena konon orang-orang musyrik yang menawarkan arisan keyakinan kepada Nabi SAW itu datang beberapa kali, ya tidak cuma satu kali. Maka kalau beberapa kali, maka sangat perlu yang namanya penegasan dan penekanan dalam masalah ini. Ya. Karena wallahu alam disebutkan ketika mereka pertama kali mendatangi Nabi SAW dan menawarkan akan hal itu, Nabi pertama diam saja. Karena menunggu wahyu turun. Ya. Jadi mereka menyangka, oh mungkin Nabi SAW itu masih berpikir-pikir. Ya. Maka perlu adanya penekanan bahwasanya Nabi SAW sama sekali tidak mau menerima tawaran mereka. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, begitu juga kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Jadi perlu penekanan dalam masalah ini. Ya. Jadi kalau ditekankan seperti ini, maka sudah tidak ada harapan lagi bagi orang-orang musyrik, ya, bahwa Nabi akan menerima tawaran mereka. Ya. Dan juga menegaskan bahwasanya mereka tidak mungkin akan beriman dan pasti akan mati dalam keadaan kafir. Ya. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran, ya, betapa bahayanya penawaran kebatilan kalau itu dilakukan berulang kali. Ulangi. Ya, sesuatu yang sangat berbahaya atau membahayakan apabila penawaran kebatilan itu dilakukan berulang kali. Karena bisa jadi sekali ditawarkan, ya mungkin kita tidak tertarik. Ya, tapi kalau terus ditawarkan, ya lama-lama hati itu akan lemah, akan condong ingin melakukan hal tersebut. Ya, karena sifat dasar dari nafsu manusia itu kan condong kepada hal yang buruk. Ya, kalau selalu ditawarkan, bisa jadi akhirnya tertarik. Ya. Maka ketika ada tawaran terus-menerus, ya, terkait tentang kebatilan kepada kita, maka kita harus tegas dengan menyatakan tidak. Ya. Ada misalnya pegawai bank datang ke rumah. Nih, Pak, bunganya aja kecil aja, ya misalnya. Ini ditawarkan sekali, kada putus asa kadang itu. Ya kan dia datang pulang. Ya. Begitu terus. Pokoknya setiap dia datang kita harus mengatakan tidak, ya. Tapi mereka kadang tidak mau putus asa dalam masalah ini. Ya. Karena memang beranjak dari gombong yang pertama, ya, dalam durhaka terhadap perintah Allah, yaitu siapa? Iblis, yang dia tidak akan pernah putus asa dalam menyesatkan manusia. Ya. Begitu juga misalnya di internet, ketika pian misalnya buka situs berita misalnya, ya, terkadang ada semacam iklan
atau spam gitu ya, yang disuruh mengklik. Terkadang kalau diklik itu akan mengarahkan kepada situs-situs yang aneh gitu, yang buruk gitu kan, dan itu akan selalu muncul. Nah, kalau itu kan seolah-olah ditawarkan terus itu. Nah, maka dalam hal ini ya kita jangan pernah membuka hal-hal yang seperti itu. Kalau bisa ditinggalkan saja dari membaca yang seperti itu. Ya, belum lagi judi online. Wah, itu kan banyak tawaran tuh. Pinjol ya. Pinjaman online jual ya. Itu ditawarkan tuh, Masya Allah. Ya. Maka setiap kebatilan yang ditawarkan kepada kita, maka kita harus tegas untuk menyatakan tidak. Ya. Baik. Maka itulah ya yang terjadi dalam kasus kita ini, yaitu dalam pembahasan kita dalam surah Al-Kafirun, yang mana disebutkan orang-orang musyrik itu datang beberapa kali kepada Nabi, dan Nabi dengan tegas menyatakan tidak. Ya, maka kita harus meniru sikap Nabi SAW dalam masalah ini. Ya, begitu juga misalnya kawan membawai pertama nih mencoba obat-obatan lah ya. Kita katakan pertama kada misalnya. Tapi ditawari terus. Dan nya bekawaan haja tarusulan itu. Ini kalau selawas apa? Tertarik jadinya. Ya, maka kalau ada kawan yang seperti ini, yang buruk seperti ini, yang selalu menawarkan kepada kita kebatilan, maka kita tinggalkan. Ya. Makanya ada istilah Arab itu kan as-sahibu sahibun. Yang namanya kawan itu bisa menarik. Ya, kita pasti akan mendapatkan pengaruh dari kawan yang buruk sedikit ataupun banyak. Oleh karena itu, ya, janganlah merasa bosan ketika ada ustadz yang menyampaikan hal yang sama berkali-kali, diingatkan berkali-kali. Jangan bosan, karena itulah ya seorang manusia itu, kalau dia selalu ditawarkan dengan kebatilan, bisa jadi condong kepada batilan tersebut. Maka kalau ada ustadz yang menasihati dengan hal yang sama, maka jangan pernah bosan. Apalagi kalau berkaitan dengan masalah tauhid. Ya, kalau ustadz berbicara tentang tauhid terus, itu jangan pernah bosan belajar masalah tauhid. Karena kebatilan ya berkaitan tentang hal-hal yang merusak tauhid itu banyak di sekitar kita. Baik. Ada juga yang menyatakan ayat-ayat ini turun secara bertahap, mengikuti penawaran kaum musyrikin yang berulang kali. Ya, pertama mereka menawarkan agar Rasulullah mau menerima sesembahan mereka. Niscaya mereka pun akan beriman kepada sesembahan beliau. Maka turunlah ayat kedua dan ayat yang ketiga. Ya. Lalu beberapa saat kemudian mereka datang lagi, kemudian beliau ya ditawarkan dengan hal yang sama, ya, bahkan beliau ditawarkan gini aja, kalau setahun kada diterima, sebulan barang. Ya. Sebulan sembah ya sesembahan orang musyrikin, akhirnya sebulan berikutnya menyembah Allah katanya. Maka turunlah ayat 4 dan 5 sebagai penolakan akan hal tersebut. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya ahlul batil itu tidak akan putus asa dalam mengajak para manusia dalam kebatilannya. Pun ulangi, ahlul batil ya, mereka tidak akan pernah putus asa untuk menawarkan kebatilannya. Dan mereka akan melakukan berbagai macam cara. Ya, kadang merubah trik. Ya, coba bunga itu kan riba ya. Akhirnya diberikan nama dengan nama-nama yang indah. Ya, itu bunga kan indah ya. Harum. Ya. Kemudian juga suap. Ya, suap itu kan jelek ya. Akhirnya digantiin namanya jadi apa? Bonus misalnya, hadiah atau fee. Ya, untuk apa? Ya, menipu orang ya, seolah-olah ini adalah sesuatu yang benar padahal ini adalah sesuatu yang batil. Jadi sekali lagi, yang namanya ahli kebatilan, mereka tidak pernah putus asa. Ya. Itu diawali dari ahli kebatilan yang nomor 1, yaitu iblis. Yang mana ketika dia diperintahkan untuk sujud kepada siapa? Adam, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada Adam, ternyata iblis tidak mau. Dan dia rela dihukum
menjadi sebagai makhluk yang terkutuk, ya, demi dia tidak mau menaati Allah dalam bersujud kepada Adam. Ya. Bahkan dia minta kepada Allah untuk ditangguhkan kematiannya, ya, sampai hari kiamat. Jadi iblis yang ada di zaman Nabi Adam itu masih hidup sampai sekarang karena memang ditangguhkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah berjanji, ya, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata iblis, dia sudah bersumpah, aku akan mengganggu manusia, menggoda manusia, aku akan datangi mereka di arah depannya, dari belakangnya, dari sebelah kanannya, dan sebelah kirinya. Ya, artinya itulah semangatnya iblis, dan sampai sekarang dia tidak pernah putus asa. Ya, jadi iblis itu istiqomah dalam menggoda manusia. Ya. Begitu juga orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Nah, ini menunjukkan ahli batil itu tidak akan pernah putus asa untuk menjerumuskan manusia. Baik. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan kaum musyrikin menawarkan penawaran tersebut 2 kali. Pertama, penawaran arisan selama setahun, jadi sama ya. Yang kedua, selama sebulan. Makanya dijawab dengan 2 kali pengulangan. Jadi ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya 2 ayat ini murni pengulangan, yaitu bentuknya penegasan, ya, atau penegasan dan penekanan. Adapun pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya sebenarnya tidak ada pengulangan dalam ayat ini. Ya, 2 ayat yang pertama itu beda maknanya dengan 2 ayat berikutnya. Nah, apa bedanya? Ya, maka para ulama pun berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, kalau dikatakan berbeda maknanya, terus maknanya apa? Ada yang mengatakan ayat 2 dan 3 menjelaskan kemustahilan terjadi pada saat itu. Ya, jadi ketika Nabi ditawarkan arisan keyakinan, ya, maka dinyatakan aku tidak akan, atau aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah pada saat itu. Ya, adapun ayat berikutnya yaitu ayat 4 ke 5 menyatakan, ya, hal itu mustahil terjadi, ya, di masa yang mendatang. Ya, maka makna dari 4 ayat ini jadinya kami tidak akan menyembah sesembahan kalian saat ini maupun di masa yang akan datang. Begitu pula sebaliknya, kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah saat ini ataupun yang akan datang. Nah, ini adalah pendapat yang pertama. Coba bayangkan, ya, Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Ya, beliau itu maksum sejak beliau lahir, tidak pernah sama sekali berbuat sesuatu yang itu merupakan ciri khas jahiliyah. Beliau tidak pernah berzina, beliau tidak pernah minum khamar, tidak pernah menyembah berhala. Ya, jadi Allah sudah jaga Nabi sejak dari kecil. Artinya sebelum jadi Rasul saja beliau sudah tidak menyembah berhala, apalagi setelah Nabi SAW menjadi Rasul. Ya, maka jelas beliau tidak akan pernah melakukan hal itu. Baik. Dan sudah ditegaskan bahwasanya beliau tidak akan pernah menyembah sesembahannya orang musyrik. Ya. Maka ini merupakan pelajaran penting bagi kita, ya, tentang potret keistiqomahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana beliau istiqomah di atas kebenaran. Ya, walaupun tawaran kepada beliau itu sangat menggiurkan. Ya, bayangkan beliau akan menjadi pemimpin. Ya, beliau akan dijadikan orang yang paling kaya. Ya, tetapi beliau tolak akan hal itu demi tetap berada di atas kebenaran. Maka ini harusnya menjadi, ya, pelajaran bagi
kita sebagai seorang muslim. Ya, jangan sampai karena tergiur dengan dunia, ya, tentang harta, akhirnya kita meninggalkan kebenaran yang selama ini kita yakini. Ya. Jadi prinsip Islam jangan sampai dilanggar, jangan sampai dirusak hanya karena iming-iming dunia. Kan betapa banyak dahulu, ya, ada dai yang mengusung, masya Allah, berdakwah, bertauhid dan seterusnya. Tapi ketika tergiur dengan dunia, ya, akhirnya dia bisa dilobi sesuai dengan keinginan jamaahnya, walaupun itu akhirnya menentang keyakinannya atau prinsipnya selama ini. Baik. Nah, ini yang pertama. Ada juga yang mengatakan ayat yang kedua dan yang ketiga itu menjelaskan tentang sesembahan. Ya. Adapun ayat keempat dan kelima itu tentang cara peribadatan. Artinya, sebagaimana kami tidak akan menyembah sesembahan kalian, ya, dan mengikuti tata cara peribadatan kalian, ya, kalian pun demikian. Jadi kalau ayat 2 ke 3 itu berhubungan dengan sesembahannya, adapun ayat keempat dan kelima itu berkaitan dengan tata cara ibadah. Artinya, sesembahan kami, ya, atau aku tidak akan menyembah sesembahan kalian dan kalian tidak akan menyembah sesembahan aku. Ya, kalau dalam ayat 4 ke 5, aku tidak akan mengikuti tata cara ibadah kalian sebagaimana kalian tidak akan mengikuti tata cara ibadahku. Baik. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik, ini adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ya, ada yang menyatakan ayat kedua dan ayat ketiga itu menerangkan tentang motif khusus yang melatar belakangi kemustahilan tersebut. Jadi kan mustahil, ya, Nabi menyembah sesembahannya orang musyrik sebagaimana mustahil orang-orang musyrik menyembah sesembahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu datang dengan motif karena mereka menawarkan arisan keyakinan. Adapun untuk ayat keempat dan kelima itu motifnya secara umum. Artinya, apapun bentuknya tawaran, maka kita katakan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, ya, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ya, apapun pendorongnya, kami tidak akan pernah melakukan itu. Kalau pendorong pertama itu tawaran keyakinan, ya, arisan keyakinan. Kalau yang 4-5 tawaran apa saja itu tidak akan menyebabkan kita melakukan hal tersebut, ya. Tapi kalau ada misalnya seperti ini, ya, ada orang yang dipaksa untuk menyembah sesembahan orang musyrik, ya, tapi karena dipaksa tadi, ya, maka ini tidak mengapa, ya, selama hatinya itu masih tenang dengan keimanan. Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi kepada siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak mengapa, ya, bagi mereka yang dipaksa tetapi hati mereka tetap tenang dengan keimanan. Nah, ini turun berkaitan tentang Ammar bin Yasir yang disiksa oleh orang-orang musyrik, ya. Jadi Ammar bin Yasir itu atau disebut dengan Alu Yasir, keluarganya Yasir. Itu mencakup 3 orang, yaitu Yasir dan istrinya bernama Sumayyah, ya, dan anaknya bernama Ammar. Ya, dan disebutkan ada juga Ammar ini punya saudara yang lain yang juga dibunuh akhirnya. Baik, yang jelas Yasir pertama yaitu kan dipukuli, dikeluarkan semuanya, bahkan diikat, ya, sampai akhirnya meninggal dunia. Ya, kemudian Sumayyah, ya, itu wanita syahidah pertama di dalam Islam karena dibunuh oleh siapa? Abu Jahal laknatullahi alaih, yang mana dia menusukkan tombaknya di kemaluannya sampai mati syahid. Nah, tinggallah Ammar sendirian, ya, yang mana dia dipaksa
ya untuk mengucapkan kata-kata kufur, kemudian memuji sesembahan-sesembahan mereka, ya menghina Nabi SAW, ya sampai disebutkan Ammar itu ditenggelamkan kepalanya, dilamaskan, kemudian diangkat seperti itu, dan selalu dilakukan seperti itu sampai akhirnya Ammar tidak tahan dan mengucapkan kata-kata kufur tersebut, ya sampai akhirnya mereka pun melepaskan Ammar, dan Ammar mendatangi Nabi SAW dalam keadaan menangis. Ya, maka dijelaskan, ya maka kata Nabi, kaifa tajidu qalbak, ya bagaimana dengan hatimu? Kata dia, mutmainnun bil iman, hatiku tenang dalam keimanan. Jadi cuma di lisan saja, ya bukan dalam hati. Maka kata Nabi SAW, in adu fa'ud, kalau mereka kembali melakukan hal yang sama, maka lakukanlah hal yang sama, tidak masalah. Nah, kalau ini ada kasus khusus karena terpaksa. Artinya, kalau ada seorang itu dipaksa untuk menyembah sesembahannya orang kafir, ya tapi karena dipaksa maka tidak masalah. Ya. Baik, adapun yang keempat, yang terakhir, ya ayat yang kedua dan ketiga berbicara tentang tata cara peribadatan. Adapun ayat keempat dan kelima menerangkan tentang ketidakterimaan dan ketidakridhaan. Artinya kami tidak akan pernah ridha dengan sesembahan kalian atau menerima tata cara peribadatan kalian. Begitu juga kalian. Artinya kami tidak akan pernah ridha dengan sesembahan selain Allah, dan tidak akan pernah ridha tata cara ibadah kalian. Ya itulah ya sedikit tentang makna dari pengulangan dua ayat yang tadi kita sebutkan. Intinya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan pengulangan ini adalah murni pengulangan yang tujuannya adalah untuk penekanan atau taukid. Sementara pendapat yang kedua menyatakan dua ayat yang terakhir ini beda dengan dua ayat sebelumnya, dan sebagaimana yang sudah tadi kita jelaskan. Baik, maka dengan ini selesai pembahasan kita tentang tafsir dari ayat keempat dan yang kelima. Berarti kita menyisakan satu ayat lagi, yaitu ayat yang keenam, yang bunyinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Nah, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Baik, ulun rasa cukup sampai di sini ya. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.